Di tengah banjir informasi di luar sana, gue coba ngajak lo lihat fakta dengan kepala dingin. Kalau lo suka konten analisis yang santai tapi masuk akal, jangan lupa like dan subscribe. Ini Redaksi Serius. Oke guys, kumpul dulu sini, gue mau cerita. Jadi gini, beberapa minggu terakhir ini dunia perpolitikan di Inggris itu lagi chaos banget. Ributnya minta ampun, padahal ya, nggak ada pemilu gede, nggak ada perang yang meledak di sana, dan nggak ada undang-undang bersejarah yang baru disahin. Alasan ributnya tuh sebenarnya simpel banget kalau dipikir pakai logika orang awam, cuma gara-gara ada satu politisi yang cabut dari partainya. Tapi tunggu dulu, jangan bosen dulu. Masalahnya ini orang bukan politisi kroco bro, ini bukan tipe politisi magang yang kerjanya cuma disuruh fotokopi dokumen. Orang ini Robert Jenrick namanya, itu levelnya udah bos. Dia pernah duduk manis di kabinet, pernah megang kendali sistem hukum di Inggris, dan sempat digadang-gadang jadi masa depan partai penguasa di sana. Dan yang bikin heboh, dia cabut bukan buat pensiun terus main golf atau ngilang dari muka bumi buat healing di Bali. Enggak bro, dia pindah tongkrongan, dia ganti tim, dia switch side. Buat kita-kita yang tinggal di Indonesia mungkin mikir, yaelah ngapain ngurusin Inggris, jauh amat, beda server, beda budaya. Tapi kalau lu perhatiin baik-baik, drama ini tuh bukan cuma urusan dapur orang Inggris. Ini tuh kayak sinyal, kayak notifikasi merah yang kedip-kedip kenceng banget buat seluruh dunia. Ketika partai-partai lama yang udah mapan mulai linglung dan gak tahu arah, politik itu gak mati, tapi dia bermutasi jadi bentuk lain yang lebih gacor. Dan kisah si Robert Jenrick ini adalah contoh paling valid dari fenomena itu. Oke, kenalan dulu dikit. Robert Jenrick mungkin bukan nama yang seliweran di timeline medsos lu, tapi di Inggris dia bukan orang asing. Dia pernah jadi menteri perumahan, pernah jadi menteri imigrasi yang ngurusin urusan perbatasan negara. Posisi-posisi ini tuh bukan buat orang yang lagi training. Ini posisi buat orang-orang yang dipercaya sama partai buat mikul beban negara di pundaknya. Selama bertahun-tahun, Jenrick ini di-branding sebagai anak emas, muda, pinter, masa depannya cerah banget di partai konservatif. Tipe-tipe yang kalau karirnya mulus bisa jadi Perdana Menteri lah. Tapi masalahnya, zaman lagi nggak bersahabat bro, zaman lagi rungkat. Bayangin aja, dari tahun 2023 sampai 2025, partai konservatif di sana tuh kayak tim bola yang kalah mulu. Di pemilu daerah keok, dukungan dari kelas menengah yang biasanya setia makin tipis kayak dompet tanggal tua. Mereka koar-koar soal ngontrol imigrasi, soal keamanan, soal ketertiban, tapi realitanya di lapangan zong, nggak sesuai sama janji manisnya. Buat rakyat alias pemilih ini tuh capek bro, kayak nungguin janji temen mau bayar utang tapi nggak dibayar-bayar. Nah buat politisi kayak Jenrick, situasi ini tuh stuck buntu parah. Di dalam partainya sendiri, suasananya udah kayak grup WhatsApp keluarga yang lagi berantem. Ada kubu yang bilang, kita harus lebih santai dikit, lebih kompromi biar dapat suara lagi. Tapi kubu lain, termasuk si Jenrick ini, malah mikir sebaliknya. Justru gara-gara kita terlalu lembek, terlalu takut kehilangan suara, kita jadi kehilangan jati diri bro. Ketika sebuah partai udah bingung dia itu sebenarnya siapa dan mau ngapain, orang-orang di dalamnya mulai kena mental. Mereka mulai nanya ke diri sendiri, gua sebenarnya lagi berjuang buat apaan sih? Dan ya udah kejadian deh, pas ada reshuffle kabinet alias kocok ulang posisi, Robert Jenrick didepak dari posisi sekretaris kehakiman. Kalau di atas kertas, ini cuma keputusan HRD biasa lah ya. Tapi di politik, hilang kursi itu artinya hilang power, hilang pengaruh, dan yang paling pedih, hilang kemampuan buat ngerubah ide lu jadi kebijakan nyata. Lu jadi nggak relevan. Di titik itulah, Jenrick ada di persimpangan jalan yang ngeri-ngeri sedap. Pilihan yang sering dihadapi politisi di seluruh dunia, tapi jarang ada yang berani ambil. Pilihannya cuma dua. Pertama, lu tetap stay. Nelen ludah, diem aja sambil nunggu wangsit atau momentum balik lagi yang entah kapan. Atau kedua, lu cabut, keluar dari zona nyaman dan taruhan all in karir lu di jalan baru yang belum jelas juntrungannya. Dan tebak, orang ini milih jalan kedua, nekat abis. Dia gabung ke Reform UK. Buat banyak orang Inggris zaman dulu, Reform UK ini cuma partai pinggiran, partai gurem lah.
Partai yang identik sama Nigel Farage, sama Brexit, sama omongan-omongan pedes yang kadang dianggap ekstrim atau radikal. Tapi beberapa tahun belakangan ini, Reform UK bukan lagi bahan ketawaan. Mereka bukan badut lagi. Mereka gede karena rasa kesel. Mereka tumbuh subur dari rasa muak rakyat yang rasa partai-partai gede tuh cuma jago omong-omong doang. Ngomong A, ngelakuin B. Reform UK berani ngomongin hal-hal yang partai tradisional udah jiper duluan buat ngomonginnya. Jadi pas Jenrick masuk Reform UK, itu bukan sekadar ganti seragam. Itu tuh pesannya nampar banget buat seluruh sistem politik Inggris. Woi, lihat nih, bahkan orang yang pernah ada di pusat kekuasaan aja udah nggak percaya lagi sama partai lamanya. Kenapa ini penting banget sampai gue bahas panjang lebar? Soalnya gini, di politik Inggris, anggota parlemen pindah partai itu hal biasa, sering kejadian. Tapi kalau mantan menteri senior, orang yang pernah megang setir negara, terus terang-terangan pindah ke partai musuh bebuyutan langsung, itu langka banget bro, spesial pakai telur. Ini tuh ibarat ada retakan di tembok bendungan yang kelihatannya kokoh banget. Begitu satu retakan muncul, retakan lain bakal nyusul cepet banget. Ambiar tinggal nunggu waktu. Buat Reform UK, dapetin Jenrick itu jackpot, kemenangan simbolis yang gila. Mereka sekarang gak cuma punya pendukung yang lagi marah-marah, tapi mereka punya orang dalam. Orang yang tahu cara kerja mesin pemerintahan, tahu aturan main, tahu seluk-beluk birokrasi. Ini bikin Reform UK jadi kelihatan lebih legit, lebih meyakinkan di mata orang-orang yang tadinya masih ragu-ragu mau dukung. Sebaliknya, buat partai konservatif, ini kena mental banget. Bukan cuma soal hilang satu kursi di parlemen, tapi mereka kehilangan narasi, kehilangan cerita. Susah banget buat bilang ke rakyat semua baik-baik saja kalau orang dalamnya aja kabur lewat jendela. Dan kalau kita zoom out, lihat peta dunia, cerita kayak gini nggak cuma kejadian di Inggris. Kita udah lihat pola yang sama di negara lain. Di Italia, partai-partai tua makin loyo, digantiin sama kekuatan baru yang lebih galak, lebih populis. Di Prancis juga sama, partai-partai raksasa yang dulu nguasain panggung sekarang hampir bubar jalan karena rakyat udah ilfil, nggak ngerasa diwakilin lagi. Benang merahnya apa? Rasa kecewa itu nggak hilang gitu aja, dia cuma pindah tempat dari partai lama ke partai baru. Buat kita orang Indonesia, pelajaran di sini tuh jelas banget. Seterang lampu sen motor mak-mak. Ketika sebuah partai udah nggak bisa nyuain apa yang rakyat mau denger dan nggak bisa ngebuktiin janji-janji, maka rakyat sama politisinya bakal cari pintu keluar lain, cari lapak baru. Dan si Robert Jenrick ini mungkin bukan orang terakhir yang bakal ngelakuin ini. Kalau Reform UK makin naik daun dan partai konservatif makin linglung kayak orang bangun tidur, ya tinggal nunggu waktu aja politisi lain bakal ngikutin jejak Jenrick. Saat itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi Jenrick benar atau salah, tapi siapa lagi nih yang bakal loncat berikutnya. Dan yang lebih penting lagi, bakal kayak gimana sih wajah politik Inggris 5 atau 10 tahun lagi kalau partai-partai lama udah nggak punya monopoli buat ngewakilin suara sayap kanan? Nah, biar paham kenapa langkah Jenrick ini bahaya banget buat partai konservatif, kita mesti flashback dikit lihat sejarah Inggris 10 tahunan ke belakang. Kejadian ini nggak muncul dari ruang hampa bro. Ini hasil dari proses panjang di mana partai gede makin nggak nyambung sama emosi rakyat, sementara gerakan pinggiran pelan-pelan merayap ke tengah panggung. Tahun 2014 sampai 2015, orang-orang elit di London tuh ngetawain Nigel Farage. Nggak ada yang percaya dia bisa ngubah Inggris. Dia dianggap cuma tukang rusuh, orang yang omongannya nggak sopan, nggak berkelas ala Westminster. Partainya waktu itu UKIP, cuma dianggap partai protes doang, jago teriak-teriak tapi nggak punya masa depan buat merintah. Tapi terus, boom, Brexit kejadian. Brexit itu bukan cuma referendum biasa, itu momen dimana rakyat jelata ngerasa, akhirnya gua bisa maksa sistem buat dengerin gua. Dan di momen itulah, partai-partai tradisional, terutama konservatif, baru sadar kalau mereka udah salah besar ngeremehin kemarahan sosial. Mereka salah baca situasi. Abis Brexit, UKIP bubar, muncul Brexit Party, terus hilang lagi. Banyak yang ngira populisme kanan di Inggris udah kelar. Padahal mah enggak bro, cuma ganti kulit doang. Reform UK ini lahir bukan kayak revolusi yang meledak-ledak, mereka kayak air rembesan di tembok. Awalnya kecil, pelan, tapi konsisten. Mereka nggak perlu menang cepat.
Strategi mereka cuma satu, bertahan hidup sambil nunggu partai-partai gede ngancurin diri mereka sendiri. Dan itulah persis yang kejadian sama partai konservatif. Selama bertahun-tahun konservatif nyoba main dua kaki. Mau nahan pemilih tradisional yang konservatif banget, tapi di sisi lain nggak mau bikin marah kaum elit, orang kota, sama media yang lebih moderat. Hasilnya mereka ngomong banyak banget tapi tiap kelompok cuma dengar setengah-setengah. Buat pemilih keras mereka terlalu lembek. Buat pemilih tengah mereka terlalu enggak jelas. Maju kena, mundur kena. Robert Jenrick adalah produk dari kegalauan itu. Dia sebenarnya bukan orang yang ekstrim-ekstrim amat, tapi dia juga bukan tipe yang percaya sama kompromi tanpa batas. Di banyak pidatonya, dia negesin kalau hukum itu harus ditegakin. Kalau imigrasi ilegal itu nggak cukup cuma dikutuk pakai kata-kata mutiara doang. Tapi pas pandangan dia ini nggak didengerin dan nggak jadi prioritas kebijakan, dia pelan-pelan jadi orang asing di rumahnya sendiri. Di momen itulah, reform UK datang dengan tawaran yang nggak resmi tapi jelas banget. Bro, kalau lu percaya sistem ini udah salah arah, sini gabung kita. Di sini lu boleh ngomong apa adanya, blak-blakan, buat politisi. Ini momen yang berat banget. Pindah partai itu nggak segampang ganti operator seluler. Lu harus korbanin semua jaringan teman, reputasi, dan kemungkinan buat balik lagi kalau gagal. Lu bakar jembatan di belakang lu. Tapi justru karena resikonya gede itu, pas ada orang yang berani ngelakuinnya, sinyalnya jadi kuat banget. Dalam sejarah modern Inggris, emang ada sih anggota parlemen pindah dari konservatif ke buruh atau sebaliknya. Tapi biasanya itu kasus personal atau kejadian pas orangnya udah nggak punya power lagi. Jenrick beda, dia pergi pas dia masih punya taring, pas dia masih punya masa depan. Ini yang bikin anggota parlemen lain jadi mikir keras. Soalnya kalau ternyata Jenrick benar, kalau ternyata reform UK beneran jadi masa depan sayap kanan Inggris, maka bertahan di partai konservatif itu sama aja kayak diem di kapal Titanic yang udah nabrak gunung es. Tenggelam bareng-bereng. Dan disinilah kita harus lihat lebih luas lagi, jangan cuma Inggris doang, lihat Italia. Puluhan tahun politiknya dikuasain partai itu-itu aja, tapi pas ekonomi nyungsep, pas anak muda hilang harapan, partai baru muncul, lebih galak, lebih to the point. Awalnya diremehin, akhirnya malah megang kekuasaan. Kenapa? Karena mereka ngomongin apa yang beneran dipikirin rakyat. Prancis juga sama. Partai yang gantian berkuasa selama ini tiba-tiba ambruk dalam 1 dekade. Bukan karena rakyat benci politik, tapi karena rakyat udah nggak percaya kalau partai lama itu mewakili mereka. Persamaannya apa? Itu adalah momen di mana politisi harus milih. Mau setia sama partai yang udah hilang arah kayak layangan putus, atau setia sama perasaan rakyat. Robert Jenrick milih opsi kedua. Tentu aja pilihan ini belum tentu sukses. Bisa aja reform UK gagal total, cuma nambah suara tapi nggak cukup buat merintah. Kalau skenarionya gitu, suara sayap kanan bakal pecah dan partai buruh yang bakal ketawa paling lebar karena diuntungin. Tapi bahkan di skenario terburuk itu pun, keputusan Jenrick tetap punya arti. Itu nunjukin kalau struktur lama udah nggak kuat nahan orang-orang terbaiknya. Dan kalau kita lihat dari kacamata Indonesia, cerita ginian mah nggak asing kan. Di negara demokrasi manapun, kalau partai gede udah terlalu main aman, terlalu takut ambil resiko, maka kekuatan baru yang pesannya lebih nampol bakal muncul. Rakyat itu nggak minta kesempurnaan kok. Rakyat cuma minta kejelasan. Lu mau ngapain? Partai yang bilangnya mau nyelesain masalah tapi nggak beres-beres, ujung-ujungnya bakal diganti sama partai yang berani bilang jujur kalau sistemnya emang lagi rusak parah. Makanya cerita Robert Jenrick ini bukan cuma gosip politik Inggris. Ini contoh nyata dari zaman yang lagi kita jalani sekarang. Zaman fragmentasi. Zaman di mana partai gede udah nggak punya hak monopoli atas ideologi. Dan di zaman kayak gini, orang yang cabut duluan itu biasanya bukan pecundang. Mereka itu orang-orang yang berani ambil resiko sebelum semuanya terlambat. Pertanyaan terakhirnya bukan soal Jenrick benar apa salah. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak lagi orang di partai konservatif yang sebenarnya mikir sama kayak dia, tapi nyalinya belum cukup buat melangkah keluar pintu.
Nah, buat benar-benar paham kemana arah politik Inggris abis Jenrick bikin ulah ini, kita harus nelen pil pahit kenyataan. Nggak ada skenario yang benar-benar happy ending buat semua pihak. Tiap jalan ke depan itu penuh ranjau, bukan cuma buat partai, tapi buat sistem politiknya juga. Skenario pertama, dan ini yang bikin Partai Konservatif keringet dingin, reform UK nggak cuma bertahan, tapi beneran ngegantiin posisi mereka. Kedengarannya mustahil? Ekstrim? Eits, lihat sejarah bro. Partai-partai yang dulu dianggap tiang negara di Eropa banyak yang punah atau tinggal ampasnya doang dalam waktu 10 sampai 20 tahun. Kalau reform UK terus-terusan narik orang selevel Jenrick, kalau mereka bisa bangun tim yang nggak cuma isinya orang marah-marah tapi juga jago ngurus negara, maka pertanyaan siapa yang mewakili sayap kanan Inggris, jawabannya bakal berubah total. Skenario kedua, sayap kanan Inggris bakal pecah kongsi dalam waktu lama. Reform UK cukup kuat buat nyedot suara, tapi nggak cukup kuat buat menang pemilu. Partai Konservatif juga nggak cukup meyakinkan buat balikin kepercayaan. Hasilnya, Partai Buruh bakal menang berturut-turut bukan karena mereka jago banget, tapi karena musuhnya sibuk bunuh-bunuhan sendiri. Di skenario ini, keputusan Jenrick mungkin nggak bikin revolusi instan, tapi jelas mempercepat proses pergeseran kekuasaan. Skenario ketiga, Partai Konservatif kepaksa harus berubah total sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma ganti slogan atau ganti warna logo, tapi ganti cara mereka berpolitik. Ini bisa bikin mereka jadi lebih keras, lebih frontal, mungkin agak-agak Farage style gitu. Tapi kalaupun itu kejadian, mereka udah bukan lagi partai yang sama kayak 10 atau 20 tahun lalu. Dalam kasus ini, Reform UK tetap jadi kompornya dan Jenrick tetap jadi orang yang nyalain apinya pertama kali. Yang menarik nih, di ketiga skenario itu, tindakan Jenrick nggak ada yang sia-sia. Dia nggak diem nunggu nasib, dia aktif milih posisi yang dia yakin cocok sama zaman now. Dan disinilah ceritanya jadi relate banget sama Indonesia. Indonesia juga demokrasi yang masih muda, di mana partai-partai gede harus terus-terusan adaptasi sama mood pemilih yang gampang berubah. Ketika rakyat ngerasa slogan-slogan partai udah nggak nyambung sama dompet dan kehidupan sehari-hari, mereka enggak berhenti peduli politik. Mereka cuma cari suara lain. Kadang partai baru, kadang tokoh baru yang viral, kadang gerakan di luar parlemen. Pelajaran dari Inggris ini bukan soal ayo dukung reform UK atau ayo hujat partai konservatif. Pelajarannya tuh gini, sebuah partai cuma bisa eksis selama dia masih beneran mewakili apa yang diyakini sama rakyatnya. Begitu koneksi itu putus, kayak wifi yang lost connection, ya tinggal nunggu waktu aja politisinya pada lockout. Robert Jenrick itu bukan pahlawan super, bukan juga pengkhianat dalam arti sempit. Dia itu gejala dari sistem politik yang lagi di restart ulang, di mana kesetiaan sama partai itu kalah kuat dibanding kesetiaan sama apa yang dirasain masyarakat. Buat kita penonton Indonesia, yang patut dipikirin bukan nasib satu politisi Inggris itu. Tapi pertanyaan yang lebih gede, pas politik lagi gonjang-ganjing, nggak jelas siapa yang berani maju duluan, siapa yang berani ninggalin zona nyaman buat ngejar jalan baru yang belum tentu menang. Sejarah udah ngasih tahu kita, orang-orang yang ngelakuin itu duluan biasanya emang paling banyak dihujat, paling banyak dinyinyirin. Tapi mereka lah yang nentuin babak selanjutnya mau sukses atau gagal. Cerita Robert Jenrick belum tamat guys, Reform UK masih ngetes seberapa kuat otot mereka. Partai Konservatif masih sibuk nyari cara nyelamatin muka. Dan rakyat Inggris masih nonton di pinggir lapangan nungguin siapa yang omongan sama kelakuannya beneran sinkron. Mungkin beberapa tahun lagi kita bakal nengok ke belakang dan bilang keputusan ini blunder. Atau mungkin kita bakal bilang ini momen dimulainya tatanan politik baru. Tapi satu hal yang pasti saat ini ketika orang yang pernah berdiri di pusat kekuasaan udah siap angkat kaki, itu tanda valid kalau pusat kekuasaan itu udah nggak sekokoh dulu, udah keropos. Dan dalam politik nggak ada yang lebih bahaya daripada pusat kekuasaan yang dalamnya kopong melompong kayak tahu bulat.